Sayyidi ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua saudara-saudaraku yang menyaksikan, yang menonton video saya ini dalam tema pengkajian ilmu Allah, tauhid yang hakiki dengan jalan yang suci menuju ke yang maha suci. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini aku mencoba membahas tentang sembahyang. Jadi sembahyang syariat. Kalau kita mau membuat sholat fardu mesti ada gerakan, mesti ada bacaan, mesti harus dibuat. Nggak boleh dibuat gerak sembahyang, ruku sembahyang, doa sembahyang, terus Nah, jadi kalau sholat kita ini sholat fardu, sholat yang nampak, perbuatan jasad harus dibuat, harus kelihatan. Jadi nggak boleh kalau sembahyang itu cuma ingat saja, sembahyang dalam hati saja, nggak boleh. Jadi kalau kita ini sembahyang fardu, sembahyang sebagaimana yang biasanya dilakukan atau yang dibuat, itu harus ada rukunnya, ada hukumnya. Diawali dengan niat, berdiri tegak, angkat takbir, membaca doa Al-Fatihah, membaca doa iftitah, membaca surat-surat. Itu dalam kitab fikrah itu namanya sholat syariat. Jadi kalau sholat hakikat itu tidak kelihatan geraknya, tidak sama dengan sholat zahir, sholat syariat. Adakah sholat batin itu? Ada yang dibilang sholat zahir, sholat batin, sholat rahasia, sholat syir dengan rahasia, nafaslah inilah, ya kan? Itu bagaimana? Kali ini aku coba jelaskan. Rahasia kita ini ada nggak? Ruh kita ini ada nggak? Jasad kita ini ada nggak?
barusan ada yang tanya kepada saya masalah sembahyang. Jadi kalau jasad, kalau perbuatan jasad itu perbuatan nyata, ada sholatnya, ada gerakannya, ada waktunya, ada tata caranya. Bagaimana ini katanya sholat? Banyak guru, banyak ustadz. Saya terus ditanya, bagaimana itu bang? Apakah sholat itu hanya mengingat-ingat saja katanya? Katanya begitu kan? Hanya berzikir, hanya mengingat-ingat. Itu bagaimana caranya bang? Katanya gitu. Jadi gini, kalau kita hanya mengingat saja, tidak membuat geraknya, tidak berbuat geraknya, itu nggak boleh. Karena sebagaimana yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyata sholat itu, kenyataan sholat itu, buatlah sebagaimana Nabi Muhammad membuat sembahyang, jangan lain daripada yang lain yang diajarkan oleh Nabi. Banyak kitab, banyak buku, ya kan? Ada yang berpengetahuan, yang mengetahui ruh itu sholat, nyawa itu sholat. Kalau sholat, semua kullu jasad kita ini sholat, tapi ini tidak ada dalam ilmu syariat, tidak dikupas, tidak dikaji dalam ilmu syariat. Kalau di dalam ilmu ma'rifat itu ada. Untuk apa dikaji sholat ini? Mengetahui apa sebenarnya sholat ini, apa yang dimaksud sholat. Angkat takbir, baca al-fatihah, baca surat, ruku, sujud, balik lagi, rakaat kedua, baca lagi, ruku lagi, sujud lagi, berdiri lagi. Itu namanya gerakan sembahyang. Itu tata cara sembahyang, tata cara sholat, ya. Paham baik-baik ya. Ada hukum qauli, ada hukum fi'li, ada hukum qalbi. Ini maksudnya, dirikanlah sholat itu dengan qauli, dengan ucapan, dengan sebutan, dengan bacaan. Ini hukum qauli namanya. Apalagi hukum fi'li. Fi'li itu perbuatan. Ada orang mengerjakan sholat dengan fi'li, perbuatan, gerak, berdiri, ruku, sujud, itu fi'li. Kalau disatukan semua, kalau menjadi satu qauli, fi'li, qalbi. Nah, ini orang jarang mengerjakan yang seperti ini. Yang terakhir itu qalbi. Ini yang sangat rahasia. Ini hanya Allah saja yang tahu. Penilaian di hukum qalbi semata-mata hanya Allah, ya. Nah, Nabi, bagaimana Nabi mau menceritakan, mau membagi tahu hukum qalbi, rahasia, syir namanya.
Sholat hukum kolbi ini tidak didapat daripada guru. Hukum kolbi ini tidak boleh di-share, hanya faham datang daripada Allah saja. Rahasia hukum kolbi ini Allah semata-mata, karena hati kita hanya Allah saja yang tahu. Hubungan kita hanya kepada Allah. Ini boleh dijelaskan. Hukum fi'li, hukum qauli. Harus jelas masalah sembahyang ini. Jadi orang yang dapat ilmu, yang dapat pengetahuan, sholat yang dia tahu, sholat yang dia pahami, hukum fikih, kerjakanlah sholat sebagaimana yang kau ketahui. Apabila kita tahu dan yang kita pahami dan kita pelajari sholat hukum kauli, hukum bacaan atau hukum sebutan, ya kerjakan, lakukan sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Kalau hukum kolbi ini bagaimana? Hukum kolbi itu hati. Di dalam hati itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada rahasia, di dalam rahasia itu ada aku. Bagaimana mau kita lakukan? Bagaimana aku mau kasih tahu? Ini hukum yang paling rahasia. Boleh nggak dikerjakan? Kenapa enggak? Tapi bagaimana kalau saya mau buka di sini? Nanti dibilang saya sesat. Saya nggak pernah buat sembahyang, saya nggak pernah kerjain sembahyang. Itu makanya ada yang namanya sholatun fa'ilun, sholatun khosyi'un, sholatun daimun, ya kan? Begitu. Jadi jangan salah menyalahkan. Sholatun fa'ilun itu yang mana? Sholatun khosyi'un yang mana? Sholatun daimun itu yang mana? Kalau sholatun daimun itu merujuk pada hukum kolbi. Banyak sekali penjelasan tentang sholat. Menjelaskan nggak mau jelas. Orang nggak paham mau menjelaskan ke orang, sendirinya nggak paham. Akhirnya sama-sama nggak paham. Sebab yang belum paham merasa paham. Yang belum paham, nggak paham, belum paham, mau memahamkan orang. Dua-dua akhirnya nggak paham. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi, saling sesat-menyesatkan, tuduh-tuduhan, yang benar mana, yang salah mana, ya kan, merasa dirinya paling benar. Jadi harus tahu dulu. Di surat Al-Baqarah ayat 239, Al-Baqarah ayat 239, Al-Baqarah ayat 115, 110. Banyak bab tentang sholat dalam Al-Quran ini. Mana yang harus dipakai? Sholat semuanya itu betul, tidak ada yang salah. Sholat itu betul, benar. Tujuannya satu, kepada Allah, hanya Allah, semata-mata Allah, karena Allah.
yang saya belajar, yang saya ketahui lain lagi. Jadi setiap orang punya pengetahuan, punya pandangan, kaedah, tata cara sesuai pengetahuannya. Jadi nggak boleh. Inilah yang sering terjadi, saling ribut sana ribut sini mengenai sholat. Sholat itu menurut pengetahuan masing-masing sesuai tingkatan ilmu yang diketahui. Intinya sholat itu tidak ada yang salah. Paham ya? Jadi harus paham apa yang saya jelaskan di sini supaya paham yang sebenar-benarnya paham. Jadi tidak merasa nanti bahwa sholatnya itu benar sendiri. Ya, gitu. Sholat itu sholat diri, sholat kekal, ya kan? Ada yang ngomong seperti itu. Cari dulu guru yang benar-benar mengerti, ya kan? Apa itu sholat diri, sholat berkekalan pada empunya diri. Sudah betulkah kau bilang daimun, daimun? Enak benar kau bilang daimun, daimun. Ada yang bilang itu, aku sudah sholat daimun, daimun. Paham gak itu orang yang bilang daimun, daimun? Minallahi, billahi, lillahi. Hanya diri Allah semata-mata. Inna lillahi, inna lillahi. Apa maknanya? Minallahi, minallah, minallah. Min dari, minallah dari Allah. Ini syariat. Makna makrifat beda lagi. Dariku, kalau makna makrifat di ilmu syahadah, aku. Ini mesti paham dulu. Kalau kita mau mengajarkan orang, kita harus mengerjakan dulu. Sudah bisa atau belum? Sudah dapat belum sholat daimun, sholat berkekalan pada diri yang berkekalan? Banyak orang bilang daim, 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 ya kan? Merasa benar dia. Failun, khasyun, daimun. Harus tahu. Orang yang mau sembahyang jadi gak sembahyang gara-gara kau, ya kan? Orang yang rajin sembahyang jadi nggak mau sembahyang akhirnya karena kau kasih tahu. Jadi nggak dibuat lagi sama dia. Sudah kenal Tuhan, ya kan? Ini cukup ingat saja katanya. Cukup kita ketahui Allah saja katanya. Banyak kan yang terjadi kejadian seperti ini. Apanya yang diingat Allah, yang kau ingat Allah? Diri kau sendiri aja belum ingat. Bila kau ingat diri engkau, bagaimana kau mengingat Allah?
apalagi diri kau sendiri saja tidak bisa mengingat diri sendiri. Bagaimana kau mengingat diri Tuhan? Daimun ini gaib, tidak nyata, bukan perbuatan jasad. Paham? Kasrot. Banyak penjelasan tentang sembahyang. Dia bilang, kamilah yang paling betul, kamilah yang paling baik, kumpulan kamilah yang paling tahu, kumpulan kamilah yang paling tahu soal sembahyang. Kau Tuhan kah? Hah? Engkau Ustadz, sholat kau udah betul kah? Engkau ulama, sholat engkau udah betul kah? Bila Tuhan kau kata, bila Allah kata betul, ini belum selesai. Fa'ilun khosyiun daimun, fi'li qauli qalbi. Fa'ilun itu fi'lilah, khosyiun itu qaulilah, daimun itu qalbi. Nih kalau mau tahu ya, fa'ilun khosyiun daimun, fi'li qauli qalbi. Ini mesti jelas bro, harus jelas dulu bro. Kalau mau mengajarkan orang itu harus jelas. Kamu harus paham dulu, kamu harus kerjakan dulu itu semua, baru kau mengajarkan orang, baru kau belajari orang. Udah sholat, udah sholat yang berkekalan, sholat yang tak putus-putus, sholat yang tak berkepanjangan, yang berkepanjangan. Kalau Tuhan tanya engkau, udah sholat belum? Kamu jawab apa? Aku sudah sholat daimun, gitu. Kau udah sholat atau belum? Engkau jawab, aku sudah sholat daimun. Nanti ya, nanti kalau kau sudah mati, baru tahu kau. Sekarang kau tak tahu. Apa gunanya Allah kasih kamu jasad? Diri kamu itu bukan roh saja. Diri kamu bukan hanya nyawa saja. Diri kamu bukan ada rasa saja. Yang dikatakan diri bukan hanya roh semata-mata, bukan hanya nyawa semata-mata, bukan hanya pikiran semata-mata, bukan hanya rasa semata-mata. Paham? Jasad, asma, af'al, zat, sifat, itu jasad. Ruh, nyawa, rahasia. Ini harus jelas dulu bro. Ini kalau nggak jelas, bagaimana mau dapat daimun, sholat yang berkekalan,
sholat yang berkepanjangan, sholat yang tak putus. Inilah yang dipanggil tatkala duduk, tidur, berbaring, berjalan, berbicara, melihat, mendengar, merasa. Mesti sholat. Bernapas pun kita harus sholat. Mesti sholat. Bernafas sholat, tidur sholat, pingsan sholat, makan pun sholat. Ini yang dipanggil, yang dinamakan daimun. Paham? Ini yang dipanggil syir, menuju syirullah. Syir menuju syirullah, nur menuju nurullah, sifat menuju sifat, nyatanya zat. Udah sampaikah kajian ini? Udah fahamkah? Banyak orang bilang daimun. Nanti Tuhan tanya engkau, siapa yang ajarkan kau seperti itu? Siapa yang kasih tahu kau seperti itu? Dari mana kau dapat ilmu itu daimun? Siapa yang kau contoh? Siapa yang kau ikuti? Kenapa kamu tahu masalah daimun ini? Oke, kita ke bawah lagi. Kita kaji yang mudah-mudah saja. Itu yang saya buka itu tadi udah jauh sekali, ya Allah, ya Rasulullah. Habis umur ini. Untuk sampai ke daimun ini tidak segampang itu, tidak seperti yang saya ngomong seperti ini. Bukan. Boleh, bisa, boleh. Siapa yang mau berjumpa dengan Tuhannya, Allah akan membukakan pintunya. Banyak orang bilang gila daimun ini. Orang kalau dengar azan sebut saja la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, katanya. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah kayak gitu katanya. Dah daimun dibilang. Itu yang dikata daimun. Kau lihat orang sembahyang la haula wala quwata, kau bunyi la haula wala quwata, itu sudah daya. Kau ngomong saja, kau bersuara saja, itu sudah daya. Itu daya upaya. Paham? Berdiri saja itu sudah kuasa. Orang azan itu panggilan Allah melalui hambanya. Allah yang menggerakkan suara itu, azan, untuk memanggil kau. Kau sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah sembahyang dibilang. Pikir kau, pakai otak kau. Kau berlari dari kenyataan. Oke, kita turun lagi aja ke bawah ya.
sholatun khosyi'un, sholat yang khusyuk. Gak usah lah bahas tinggi-tinggi gitu. Kau makan aja masih kotor, pikiran masih kotor, pendengaran masih kotor, penglihatan masih kotor, hati masih kotor, perasaan masih kotor, jasad kau masih kotor, bicara daimun. Jadi harus tahu dulu masalah bab sholat ini. Manusia itu penuh dengan kotoran. Dalam perut kau itu, makanan yang kau makan itu masih kotor. Sedikit saja matamu masih memandang maksiat, sedikit saja telingamu memandang maksiat, mendengar maksiat, langkahmu ke tempat maksiat sedikit saja, mau daimun, mau ma'rifat apa? Hah? Jadi untuk semuanya, untuk orang syariat atau yang sedang belajar di syariat, kaidah syariat, torekot, hakikat, ma'rifat, syuhada, kalam, raib, sudahlah. Semua punya punya pengetahuan, punya pengetahuan, pelajaran yang dia ketahui sesuai sampai mana dia mengetahui. Gak usah orang syariat juga menyalahkan orang hakikat, menyalahkan orang ma'rifat. Dia sholat begini, sholat gitu, sholat ini, sholat itu. Jadi pemahamannya sudah beda. Gak bakal ketemu kalau orang syariat dengan orang hakikat ataupun orang ma'rifat. Dia bicara mengenai agama, mengenai Islam, ilmu Allah, itu tak akan pernah bertemu. Yang ada cuma ribut, merasa dirinya benar. Dari dulu begini. Aku diajarkan begini, orang syariat bilangnya kan. Orang hakikat, orang ma'rifat bilang kau salah. Sholat kau gini. Jadi tidak ada yang mau mengalah dengan keyakinan masing-masing. Dengan pengetahuan masing-masing mereka merasa dirinya benar. Jadi saya bicara gini supaya jelas, supaya paham, ya kan? Supaya paham. Jangan menyalah-nyalahkan orang, bilang sesat lah, inilah, itulah. Udahlah, merasa diri kau paling benar. Sampai mana ilmu kau pelajari, ilmu Allah kau belajar. Intinya tujuannya sama. Sholat itu semuanya betul, tidak ada yang salah. Oke? Mungkin sampai di sini pengkajian ilmu Allah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk saudara-saudaraku semuanya, baik di Indonesia ataupun di manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.